Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, jangan di skip dulu ya, nonton terus. Nih akan saya bahas tentang tanggung jawab siapa nih anak prasekolah ya. Nonton terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, hari ini saya ingin membahas tentang pendidikan prasekolah. Nah, ini sudah biasa ya. Pasti masyarakat semuanya sudah tahu apa itu pendidikan prasekolah ya. Dan di sini kita akan membicarakan tentang tanggung jawab siapa. Nah, anak pendidikan prasekolah itu tanggung jawab siapa ya? Ini kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia yang akan datang, tentu adalah anak-anak dan generasi muda dari masa kini. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang masa depan, jadi harus dipersiapkan dari masa kini. Apa yang dipersiapkan? Nah, persiapkanlah generasi muda kita. Hal ini berarti bahwa mempersiapkan dan membina anak-anak masa kini pada hakikatnya merupakan upaya mengembangkan sumber daya manusia bagi pembangunan masa yang akan datang. Berbicara mengenai pembinaan anak adalah berbicara mengenai pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang anak, tentu kita bicarakan tentang pendidikannya. Nah, karena pendidikan merupakan suatu upaya sadar dalam mengembangkan kepribadian bagi peranannya di masa yang akan datang. Siapa yang bertanggung jawab bagi pendidikan anak? Orang tua, sekolah, atau masyarakat, atau pemerintah? Nah, kita lihat ini sudah lama banget ya, GBHN tahun dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 menetapkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga pihak ini mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membina anak-anak melalui upaya pendidikan. Makanya sekarang kita lihat masyarakat kita kan sudah mulai sadar untuk pendidikan anak usia dini. Di mana-mana kita lihat ada berdirinya sekolah, berdirinya taman kanak-kanak, PAUD, KB, TPA, dan sudah bermunculan seperti jamur. Apakah itu dilakukan untuk bisnis atau untuk pendidikan? Perlu dipertanyakan. Itu tergantung dari nawaitunya. Pemerintah khususnya sekolah adalah para guru sebagai tulang punggung secara formal. Secara formal tentu saja guru adalah peranan penting ya, penanggung jawab bagi pendidikan seluruh warga negara. Selanjutnya berbagai lembaga di masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan merupakan mitra bagi orang tua dan sekolah. Jadi sekarang kita melihat masih udah banyak ya sekolah-sekolah bermunculan yang dikelola oleh swasta. Nah, pendidikan oleh orang tua dan keluarga merupakan pendidikan bersifat informal. Nah, di dalam keluarga juga memiliki peranan penting ya, karena keluarga adalah orang yang pertama memberikan pendidikan kepada anak. Jadi dan merupakan awal dari fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Nah, berarti kekuatan pendidikan yang ada di dalam keluarga itu akan menjadi fondasi yang kuat di masa yang akan datang. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan pendidikan dalam keluarga bersifat formal. Nah, kalau di sekolah itu bersifat formal. Sedangkan pendidikan di masyarakat bersifat non formal, merupakan perlengkapan dan penunjang bagi pendidikan di keluarga dan sekolah. Jadi ada pendidikan di masyarakat, ada pendidikan di dalam keluarga, dan ada pendidikan di sekolah. Nah, sedangkan pendidikan karena perbedaan sifat dan fungsinya, maka
operasional kegiatan tanpa ada beberapa perbedaan dalam situasi dan prosesnya. Nah, situasi pihak ini ada dasarnya masing-masing mempunyai fungsi suplementer atau saling menambah, dan komplementer atau saling melengkapi, dan subsidi saling mengganti. Pendidikan di sekolah merupakan pelengkap pendidikan dalam keluarga atau masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat. Nah, itulah pendidikan di sekolah itu melengkapi berfungsi untuk menambah melengkapi pendidikan dalam keluarga dan di sekolah. Ini kalau pendidikan di masyarakat ya melengkapi menambah pendidikan di keluarga dan di sekolah. Di samping itu pendidikan di masyarakat merupakan alternatif ya bagi kegiatan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Nah, ada pendidikan di masyarakat, ada pendidikan di keluarga, ada pendidikan di sekolah. Ada 3 pendidikan. Nah, ini kolaborasi antara 3 pendidikan adalah sangat bagus untuk sekolah, untuk pendidikan anak. Yang penting masing-masing tidak menzalimi anak.